Jadi memang orang yang memfitnah itu ada target menodai. Ya. Ada target merusak kehormatan dan martabat. Itu ciri khas dari apa? Fitnah. Jadi fitnah itu perkataan bohong tanpa berdasar pada fakta. Ya. Dengan maksud menodai kehormatan orang lain. Jadi perkataan bohong tanpa berdasarkan kebenaran, tanpa berdasarkan fakta, disebarkan dengan maksud apa tadi? Menjelekkan atau menodai kehormatan. Jadi memang orang yang memfitnah itu ada target menodai. Ya. Ada target merusak kehormatan dan martabat. Itu ciri khas dari apa? Fitnah. Nah, saudara-saudaraku tercinta, fitnah ini banyak dibahas di dalam Al-Quran. Tetapi fitnah dalam arti yang tadi, ya, yang tadi itu yang mana? Menebar perkataan bohong, tidak ada dasar untuk menjatuhkan martabat, kehormatan, untuk menodai ya martabat dan kehormatan. Nah, di dalam Al-Quran itu tidak menggunakan kata fitnah, tapi menggunakan kata qadzaf. Apa? Artinya menuduh tanpa bukti. Qadzaf. Qadzaf. Enggak, saya lagi mau menjelaskan dulu sama Anda. Qadzaf, menuduh tanpa bukti. Nah, ini dijelaskan di An-Nur ayat 23. Qadzaf itu namanya. Ya. Nanti akan saya jelaskan ayatnya. Anda tulis aja dulu. Yang kedua, buhtan. Buhtan itu kebohongan besar. Itu di An-Nur ayat 16. Jadi gini, ada menuduh tanpa bukti, itu namanya qadzaf. Ada kebohongan besar itu benar-benar fatal, ya. Nah, surat An-Nur ayat 16. Terus ada lagi ifkun. 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 Berita bohong. Yang pertama qadzaf. Yang kedua buhtan. Yang ketiga ifkun. Nah, kalau ifkun itu berita bohong, ya, berkaitan dengan rumah tangga orang lain. Itu ifkun, ya. Anda berbisik, ya. Ifkun, surat An-Nur ayat 11 sampai 12. Sekarang mas suratnya catat aja dulu. Nanti akan saya jelaskan. Ya. 11 12. Jadi fitnah dalam Al-Quran menggunakan kata yang sedikit berbeda. Karena fitnah dalam Al-Quran itu punya makna umum. Kalau fitnah dalam pengertian menebar berita yang dusta, itu menggunakan 3 istilah. Qadzaf. Qadzaf itu menuduh tanpa bukti. Nah teman-teman harus hati-hati ya. Dalam Islam itu, qadzaf itu diantaranya yang menuduh tanpa bukti itu. Tadi surat apa saya bilang? Ayat berapa? Ya. Nah, ya. Surat An-Nur, ya. Ayat berapa tadi? Nah, termasuk, mohon maaf, menuduh berzina. Itu qadzaf. Karena kalau orang itu menuduh zina, harus bisa
mendatangkan 4 saksi. Si fulan zina. Demi Allah aku lihat mereka berdua masuk ke kamar. Siapa saksinya? Nggak ada, tapi aku lihat. Coba apa yang mereka lakukan di kamar berdua? Tak itu qadzaf. Karena Anda tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Karena itu tuduhan besar. Sampai ya, coba Anda lihat di surat An-Nur deh ayat 4-nya. Teman-teman, saya lagi menceritakan fitnah itu levelnya macam-macam. Ini level fitnah tertinggi. Namanya apa? Qadzaf. Orang-orang yang menuduh, memfitnah perempuan baik-baik, melakukan zina. Lalu orang yang menebar berita bahwa si fulanah itu berzina, dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Maka deraklah mereka 80 kali. Daud dicambuk. Berarti jangan main-main. Ya. Iya, jadi saya menyebarkan wanita baik-baik berbuat zina gitu. Terserah perempuannya siapa. Mau istri, mau ipar, pokoknya mah saya berani-berani menebar fitnah wanita baik-baik. Fitnah yang dahsyat itu, kan saya lagi cerita, fitnah itu ada yang cuma fitnah yang simple gitu ya. Gitu. Kade tong gaul jeung aan sok nginjum duit. Fitnah padahal mah dia mah sok nraktir. Da Kapolres. Ya. Tapi saya bilang jangan gaul jeung aan. Dia mah pelit dia mah. Nah, padahal dia mah dermawan. Itu fitnah juga kan? Tapi fitnah yang levelnya dia tidak, maksudnya saya menebar tuh nggak ada sanksi kecuali dosa dari Allah. Kecuali saya kudu tobat sama Allah dan minta maaf sama Kapolres. Gitu loh. Sama Kang Aan. Nah, beda dengan menuduh zina. Jadi hati-hati kalau yang masalah itu teh qadzaf, tuduhan yang dahsyat itu. Kenapa? Anda tidak bisa mendatangkan 4 saksi, itu bukan hanya tobat, bukan hanya minta maaf, dalam hukum Islam tuh dapat sanksi. Maksudnya apa? Supaya nggak gampang. Karena itu berkaitan dengan puncak kehormatan seseorang. Jelas Bu? Latak balulahum syahadatan abada. Nah, kalau orang itu menuduh, memfitnah seseorang wanita yang baik-baik itu berzina, tapi dia tidak bisa menunjukkan saksi 4 orang, bukan hanya didera 80 kali, dia tidak bisa jadi saksi sampai kapanpun. Jadi saksi nikah nggak boleh. Iya dia ya. Jangan kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Artinya gini, martabat dan kehormatan orang tuh kudu dijaga. Paham ya? Jangan sembarang ngomong. Jangan sembarang menyebarkan. Apalagi persoalan yang sangat private. Kan ini ayatnya jelas nih. Orang yang menuduh perempuan yang baik-baik berbuat zina. Disebar sama dia teh. Si fulana, si bunga. Wah, dia mah tukang zina sih. Tapi dia tidak bisa menunjukkan 4 saksi. Maka orang itu selama-lamanya tidak boleh jadi saksi. Dan dia didera 80 kali dalam hukum Islam. Ulaikumul fasiqun. Gitu. Apa? Kalau ini kasusnya ke perempuan yang baik-baik. Kenapa? Karena perempuan seringkali sebagai makhluk yang tertuduh. Ibu-ibu kalian kasalaki. Anda mah gini,
Ya, untung ya kasusnya perempuan. Jadi, Bu, ibu teh kalau urusan yang gini nggak boleh sembarang. Apalagi ke suami, bapak apalagi ke istri. Nggak boleh. Anda kalau ibu tidak bisa mendatangkan 4 saksi, nah berarti persaksi itu fitnah. Tidak bisa diterima. Urusan benar dia melakukan, itu mau urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan dosa dia. Paham? Oh nggak paham gimana Anda teh? Paham? Enggak Pak. Nah, enggak. Asa jelas apanya? Ya gimana Kang? Apa? Dari CCTV. Sabar orang tanu nontonnya. Berarti saksina opat. Iya, tas CCTV itu kan ayo nonton opatan. Iya. Iya. Jadi gimana kalau jelas-jelas CCTV ini jelas? Kan gitu. Berarti kan Pak Engkon ningali. Nanti ditanya, Pak Ilham benarkah? Iya saya lihat di CCTV. Iya kan gitu. Nah jadi intinya gini sayang, dengar baik-baik. Pesan yang ingin saya sampaikan, urusan private itu urusan yang paling dijaga dalam Islam. Ini kan bicara menuduh wanita baik-baik berzina. Itu private banget. Jadi Anda dan saya kita semua jangan main-main di urusan ini. Sampai kalau dia tidak bisa membuktikan itu, persaksiannya la taqbalu lahum syahadatan abada. Dia tidak bisa jadi saksi untuk selama-lamanya. Gitu. Jadi betapa kita kudu menjaga lisan, jangan sampai kita menuduh, memfitnah, ya, sehingga orang menjadi korban dengan fitnah kita. Nah, yang kedua buhtan. Kalau buhtan mah kebohongan besar, tapi tidak berkaitan dengan masalah yang sangat private. Paham Bu? Maaf kan kalau tadi urusan berzina itu private banget. Ya. Nah, private gitu kan. Kalau kebohongan besar mah lebih ke bersifat kebohongan besar. Jadi jadi gini. Anda menuduh saya, memfitnah saya, di mana fitnahnya itu sebenarnya yang Anda fitnahkan itu berkaitan dengan persoalan orang banyak. Yang paling enak nyontoin ke Kapolres. Kapolres, entah upami Kapolres pangkatnya naon? AKBP Aan Hermawan. AKBP Aan kusaya teh disebarkeun. Aan mah ya, duit yang seharusnya untuk masyarakat dimakan sama dia. Lihat tuh mobilnya bagus, rumahnya bagus. Dari mana? Ya dari duit yang harusnya untuk masyarakat Arjasari diambil sama AKBP Aan Herman. Padahal dia tidak melakukan sepeser pun itu. Itu buhtan, kebohongan besar. Paham Bu? Paham tuh? Nah, kalau yang tadi private, urusan yang sangat pribadi. Kalau ini mah ada unsur dampak sosial. Nah gitu. Hati-hati sekarang tahun politik. Seringkali ada buhtan. Buhtan. Iya itu kaitannya dengan buhtan. Ya, kaitannya dengan kebohongan-kebohongan yang bersifat berdampak sosial. Gitu. Ya. Nah gitu. Ya. Jelas Bu? Nah. Kalau yang ketiga namanya ifkun. Ifkun. Berita bohong.
Nah, kalau berita bohong tentang rumah tangga, tapi tidak sampai di level yang tadi. Misalnya gini, ya. Disebar ku saya teh. Jigana, iya menjigana. AKBP-aan teh. Ya. Resepen Kak. Ibu camat. Dikit-dikit datang ke ibu camat, Padahal itu tidak benar. Ibu camat teh adik bungsunya AKBP-aan. Apa salahnya dia datang ke ibu camat adiknya? Gitu. Tapi ku Anda disebutkan, kayaknya Aan ada apa-apa. Itu ifkun. Nah, istilah ifkun itu saya pernah cerita sama Anda. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha difitnah, ya, berselingkuh dengan sahabat yang menolong beliau, gitu. Ya, maka itu disebut ifkun. Ustadz Aan ulang ngajar. Di jalan lihat ada orang yang mau pingsan kekelayangan. Dengan kebaikannya dibawalah karena mobilnya. Langsung dibawa ke puskesmas. Ya. Cek orang puskesmas teh da arapaleun Ustadz Aan teh Ustadz. Ya. Oh, ayeuna mah ganti ya Kapolres. Nah, berganti perannya Kapolres, ya kan? Arapal atuh Pak Kapolres. Beliau itu berniat baik, lihat orang di pinggir jalan kayak kelayang-kelayang gitu kan. Ternyata memang dia itu mau pingsan. Refleks dibawa ke mobilnya, dianterin ke puskesmas. Nah, kata orang puskesmas teh, rupi nama istri nuka dua. Nah, Bapak Kapolres AKBP-aan. Di grup WA bidan itu berkembang. Di grup WA bidan, di grup WA Babinsa. Di Babinsa itu menyebar. Tersangkanya itu si Pak Kapolres teh cenah Aan teh. Boga pamajikan. Jeung ngora pisan geulis bisaan eta sih. Padahal Pak Kapolres Pak Aan ini nulungan murni si ibu itu, ibu muda, teteh muda itu karena mau pingsan gitu. Nah, disebut itu ifkun. Nah, jadi teman-teman, 3 hal itu gak ada yang bagus. Gak ada. Kalau Anda ngomongin suatu kesalahan yang sifatnya berdampak sosial, buhtan. Kalau Anda berbicara suatu yang kaitannya dengan rumah tangga orang, ifkun. Dan na'udzubillah, Anda bahkan menuduh langsung orang itu berbuat dosa besar. Dan Anda tidak bisa menunjukkan 4 qadzaf.